supaya isunya bisa merintahin yang namanya drive by wire. Kontrol throttle. Mengontrol throttle. Pakai sensor. Karena drive by wire itu bukan hanya di throttle-nya aja yang elektronik. Di pedal kakinya juga berubah jadi elektronik. Berarti ngerubah apa disebutnya timing cam. Timing cam atau timing clap lah. Gitu. Kalau Honda bisa ngerubah lift. Bisa ngerubah lift. Kalau lift gendongannya. Ini gampang bikin mobil. Tambahin aja semuanya, gedein, bensin banyakin, piston kuatin, intercooler gedein, semuanya gitu-gitu deh, pokoknya dinaikin aja. Yang penting kayak mau ngegendutin orang, makanan dibanyakin aja. Ini mobil walaupun camnya tinggi, suaranya brep, tapi dipakainya tetap nyaman. Iya. Tuh lihat idle-nya bagus. Iya, coba dilihat. Ini camnya tinggi stabil nih. Stabil ya. 272 camshaft Jun. Kalau di sini pistonnya, di sini 3 bar, di sini 3 bar, pistonnya di tengah. Tapi saat tiba-tiba oil pressure drop, tinggal turun ke 2 bar, kan di sini sisa di pipa sebelah kanannya standby 3 bar, dia langsung nendang. Des! Oh, jaga terus. Ngebantu tekanan oli langsung lompat lagi ke 3 bar. Halo teman-teman Engine Buzz. Hari ini kita akan membahas spek Evo 9 Silver. Yang gearboxnya pakai Hollinger. Kita tanya ke Kolukas. Pas, let's go. Wih, Kolukas masih sinciaan nih. Angpaunya mana? Kas, cakep nih mobilnya Kas ya. Evo 9 ya Kas ya. Yes. Hah? Bempernya bagus ya Kas ya? Ya, beda bemper sama Evo 8. Terus kalau MR itu lipsnya gitu ya Kas ya? Iya. Hah? Nah itu 8 tuh bempernya. Oh iya. Aduh, saya benar-benar nostalgia sekali nih dengan mobil ini. Dari zaman saya bujang sampai punya anak 2. Jadi curhat kan. Evo warna silver tuh jadi kelihatan garisnya ya Kas ya, garis-garis bodinya ya Kas ya. Jadi kelihatan lebih gede ya. Hidup banget, peleknya juga pemilihan warnanya nyambung ya Kas ya. Sama bodinya, maksudnya ada gradasinya gitu Kas. Iya betul. Ya, sangat dewasa nih kayaknya nih modifikasinya nih ya Kas ya. Kita mau lihat engine-nya dong, udah diapain aja nih sama lo, oke? Oke. Beuh. Apa nih temanya mobil ini nih? Kalau lihat begini ceritanya. Penampakannya berarti ya. Ya penampakannya kita lagi banyak main di warna aluminium kali ini. Biasa kan warnanya lebih dihitam-hitamin. Benar nggak? Nah kali ini nggak apa-apa, ganti corak lah aluminium. Karena kita nyesuaiin juga intake-nya juga Hypertune, dari sananya juga warnanya sudah aluminium polish. Jadi ini pipa intercooler, pipa airbox, terus oil catch tank, radiator semua kita aluminium. Biasa kalau lu modifikasi Evo tuh apa aja sih yang lu lakukan sih? Konsep awalnya pemilik mobil datang pengen mobilnya bisa dipakai harian tapi juga pengen kenceng lah, responsif, ya kan? Terus semua sekarang request HP udah gede-gede lah, di atas 400 semua, WHP dan all-wheel drive. Ya konsepnya mobil harus, mesinnya harus bisa powernya gede banget, naik tenaga kan berarti 2 kali lipat lebih, karena kan standar Evo cuma sekitar 180 WHP. Iya betul. KWD-nya. Ini kan sampai 460 ya kemarin. Iya, pakai PMI. 40. Jadi 2 kali lipat lebih. Tapi dia tetap pengen bisa dipakai harian dengan nyaman gitu. Jadi poinnya pokoknya mau bikin mobil street yang dipakai nyaman tapi larinya kencang. Iya. Oke, lu mau cerita start dari mananya nih? Ya, baru setelah itu kita mesti pilih parts-partsnya, gitu kan? Oke, jadi mungkin dari penampakan luar udah bisa dilihat. Kita upgrade nih yang namanya intercooler standar, airbox standar, intake standar, sampai turbonya semua kita ganti yang ukuran lebih besar. Standarnya kan dia turbonya kecil, cuma bisa di boost sekitar 1,4. Terus ya HP-nya pas-pasan, mungkin cuma bisa sampai 220, 240 WHP lah. Lebih dari itu turbonya udah turun boostnya. Nah ini kita ganti pakai GTX 35 Garrett. Turbonya dari Garrett ke GTX 35 dengan boost sekarang 1,7. Disambung sama intake Hypertune dengan throttle body 72 mili drive by wire gitu. DBW ya? Iya. Jadi Evo tuh aslinya biasanya pakai tali gas? Iya, Evo aslinya pakai tali gas. Kalau ini sudah electronic throttle. Jadi yang namanya seling gas tuh udah nggak ada. Ini pakainya drive by wire. Apa aja yang harus dibeli atau dipasang di mobil ini biar bisa jadi DBW? Oke, yang pasti ECU standar juga nggak akan support
Di sini kita pakai isunya Motec M150 GTR supaya isunya bisa merintahin yang namanya drive by wire. Kontrol throttle. Mengontrol throttle. Pakai sensor. Karena drive by wire itu bukan hanya di throttle-nya aja yang elektronik. Di pedal kakinya juga berubah jadi elektronik. Kas, kalau misalnya pakai DBW cantik ya kasnya, nggak ada tali gas ya. Jadi mesinnya lebih clean ya kas ya. Iya. Jadi nggak ada bunderan-bunderannya, Iya. nggak ada tarikannya. Oke, ini Cantik ya. DBW, ini ada motor DBW-nya. Kalau Intech Hypertune yang non DBW, di sini biasanya ada bracket untuk tali gas. Ayo kita lihat ya, ada nih yang masih pakai begitu nih. Waduh. Nih mobil spesial nih. Ini mobil Pangeran ini. Nah, ini dia nih. Ini kan kelihatan ada bracket tali. Tuh. Nah, nanti ini diputarnya pakai tali gas. Aduh. Udah ketinggalan zaman. Woi, belum hidup aja udah mau ngetop nih mobil. Banyak keunggulannya sih pakai DBW itu bukan cuman hanya elektronik throttle aja, mengurangi yang namanya tadi ada seling terus jadi enggak. Pengontrolan idle-nya jauh lebih superior. Ini manfaat DBW. Terus Iya. Jadi unggulannya? kalau mobilnya lagi diam, throttle-nya 100% nutup, biasa mobil yang konvensional pakai idle up. Lubangnya kecil-kecil, nggak bisa mengontrol mesin di posisi idle dengan baik karena camnya mungkin udah tinggi, lubang buat ngontrolnya saat gas kurang, ngebuka angin, nutup anginnya kurang. Kalau DBW semua dia kebuka ketutup sendiri. Jadi lebih fleksibel lah. Belum Kontrolnya lagi lebih bagus. ditambah mobil ini kan transmisinya juga udah canggih. Throttle blip-nya, hill and toe-nya semua otomatis. Jadi turun gigi, naik gigi, dia throttle-nya bisa ngebuka tutup menyesuaikan antara kecepatan mobil berbanding dengan rasionya, mesti RPM-nya naiknya berapa. RPM mesinnya menyesuaikannya gitu. Jadi pokoknya poinnya kalau DBW itu kita bisa mengakses si Komputer. mengakses si DBW menggunakan komputer. Iya. Minta komputer nih, lu gua pas lagi kayak gini lu ngebuka, lu menutup. Iya. Lu ini pokoknya jadi pinter deh dia. Kalau Bisa disinkronin dengan keadaan yang lain. Pada umumnya kita saat injak rem, turun gigi agar mobil nggak kehilangan kestabilan. Turun gigi kan RPM-nya mesti disesuaikan. Kalau nggak kan terlalu kan kita mesti heel and toe, injak rem dan heel and toe. Kalau itu nggak usah. Nanti Langsung bisa komputernya dikontrol, tahu bisa posisinya di request di mana. ya. Iya. Berikutnya engine-nya apa aja nih, Kas? Nah ini Evo 4G63 ini saya masih pakai mesin basis aslinya. 4G63. Tetap. Karena menurut saya mesin 4G63 Evo 9 ini paling superior karena memiliki teknologi MIFAC. MIFAC. Itu nggak dimiliki sama mesin 4G63 yang sebelum-sebelumnya. Nah, MIFAC itu buat mobil modifikasian udah nggak ada obat, nggak ada lawan. Kalau di Honda kita kenal VTEC, kalau di BMW kita kenal Vanos, di Mitsubishi kita kenal MIFAC, di Toyota kita kenal VVTi, itu udah nggak ada obat. Nggak ada obat apa? Nggak ada obat, mobil pasti jadi lebih responsif, lebih enak. Power band atas dan bawah semua lebih ada. Karena dia bisa berubah durasi. Saya udah siapin. Ini namanya cam gear. Dia yang memutarin camshaft. Camshaft itu diputar sama yang namanya timing belt. Ya, ini di sini. Nih, Ya, ini pas lagi kebuka ngetop lagi ya aja mobil aneh. nah ini sudah menggunakan MIFAC nih Evo 8 yang sok-sok di MIFAC ini, bukan yang di 99 ini. Ini pakai MIFAC. Pada umumnya kita ngegeser valve timing atau cam mau kita majuin atau mundurin untuk mengatur valve timing, si udara masuknya mau kapan, itu kita kendorin dulu bautnya, ya kan, digeser, ya kan, oh nanti buat RPM tinggi aja, mesin kan muternya ke sini ya. Iya. Ini kan yang ngedorong klep, oh kita mau mesinnya lebih responsif di awal, dimajuin nih, sat, jadi ngebuka klepnya lebih awal. Duluan. Tapi di RPM tingginya, Karena ada speed perputarannya. ya, di harus RPM ditelat. tingginya, kalau bawahnya ngebuka terlalu cepat, di atasnya kempos mesinnya. Gimana caranya supaya atas dan bawah stabil? Pakai teknologi MIFAC. Seperti ini dia. Oh. Nih yang nempel kan. Tuh. Nah ini Evo. Jadi camnya itu, ini di dalamnya dia bisa main. Jadi camnya bisa gerak-gerak tuh. Bisa begini. Dia bisa bergerak sampai 30 derajat advance. Jauh itu 30 derajat. Sat gitu. Jadi klepnya itu mestinya belum ngebuka, dibuka duluan buat ngejar RPM bawah. Begitu di RPM tinggi, pistonnya kecepatannya tinggi, udara kan ada bobot.
ya kan pasti agak telat udaranya. Ditelatin dikit camnya sama dia. Jadi walaupun pistonnya nyedotnya ke bawah di RPM tinggi, udaranya masuk tetap pas terus. Oh iya, mau ngepasin udara. Mau ngepasin Oh, udara. berarti tadi saya salah, bukan ngerubah durasi. Berarti ngerubah apa disebutnya? Timingnya Timing aja. cam. Timing cam atau timing clap lah. Gitu. Kalau Honda bisa ngerubah lift. Bisa ngerubah lift. Kalau Lift jendongannya. ya kalau Honda ini kan satu silinder, klep intake-nya kan ada 2. Jendolannya 2 kan, karena klepnya 2 dibukanya. Kalau Honda jendolannya ada 3. Ekstra 1. Iya, jadi dia kalau di RPM tinggi bisa yang ngebuka tinggi. klepnya, liftnya lebih jauh. Ya, begitu ceritanya. Oke, Kas. Setelah lu udah pastikan maksudnya mau pakai Mivec, apalagi yang lu upgrade di long block ini? Stroker kit. Stroker kit. Ya, naik cc. Dari yang aslinya cuma 2000 sekarang jadi 2200. Gitu. Naik cc, pastikan kalau cc semakin besar ya semakin kencang lah, kurang lebih lah. Ya, pada umumnya begitu. Terus Kas, kalau misalnya dulu lu suka bilang tuh kalau misalnya apa crankshaft billet atau ini apa sih fungsinya? Kalau Ya, pakai ini- billet atau pakai biasa? Ini crankshaft-nya udah billet. Aftermarket itu biasa kita kenal ada yang forge, ada yang billet. Billet itu bisa tahan horsepower lebih tinggi, bisa lebih tahan torsional vibration, kerekasnya benar-benar diem, akurat, nggak ada pergeseran sedikit pun. Pokoknya presisi ya mesin Presisi, jadinya. iya. Presisi kuat. Betul. Loncer dah. Stang juga diganti, ya kan? Ya piston juga otomatis kita ganti. Gitu. Iya, iya. Camshaft kita ganti. Kas, kalau misalnya bikin mesin kayak gini tuh hampir semuanya lah ya Kasnya diganti ya Kas ya? Iya, semua lah. Biar karena harus selaras gitu ya Kas ya? Betul, iya. Kalau kayak gini injektornya ganti juga dong nih? Ganti. Karena HP gede bensinnya harus lebih banyak. Iya. Kalau bikin mesin semuanya digedein, bensinnya nggak minta lebih banyak, pasti HP-nya sama aja. Kurang kencang. Karena makannya kurang banyak. Nggak minta makan banyak, Iya, nggak badannya minta kurang makan gede. banyak. Iya. Sebentar nanti tinggal diedit ya Bang Daniel. Kas, Oh, ini buat box filter nih Kas. iya. Kalau yang ini jadi buat apa nih Kas? Ada nipple-nipple-nya gini? Oh, ini oil catch tank. Jadi mobil dengan turbo yang lebih besar, dengan piston-piston forge racing itu biasanya blow by gasnya lebih besar. Jadi dari ring piston saat kena bus gede sebenarnya dia nggak 100% ketahan. Ring piston tuh Ya, meledak. kan nyedot terus kompres gitu. Itu ada yang bocor lagi ke bawahnya. Ke bawah bak bawah Ke dong bak berarti. bawah. Nah, itu harus dibuang. Ya kan crankcase-nya. Itu ada tekanan dari kebocoran dari ledakan itu sekian persen lah, sedikit sekali ada. Karena busnya udah semakin gede, anginnya udah semakin besar, buangan dari standarnya udah kekecilan. Standarnya kan ada lubangnya kecil-kecil. Sama 2 biji juga, cuman lubangnya jauh lah. Ini mungkin 3 kali lipat size-nya. Ini kita gedein lubangnya, hawa olinya tetap harus kita tampung. Karena hawa oli nggak boleh langsung dibuang keluar. Kita tampung di catch tank, baru dari catch tank tinggal udara bersih kita buang keluar. Jadi itu hawa dari dalam crankcase. Sekarang kan piston di bawah, meledak turunnya ke bawah. Jeder, udaranya tembusnya ke bawah. Kenapa lu taruhnya di atas? Di bawah, Ini silinder ya, head di di klep. di sini lubangnya karena ada penampangnya ngejaga supaya olinya nggak ikut ke bawah keluar. Kalau di bawah olinya ikut ke bawah keluar lebih banyak. Kan blok dari bawah tetap ada jalur-jalurnya untuk Oh, ke jadi atas. udara-udaranya lu sedotnya ambilnya bypassnya dari sini. Dari atas, iya. Lama-lama gue jadi mekanik nih, Kas. Dan ditambah lagi juga kalau olinya nggak kita tampung di catch tank, kita buang keluar, dalam arti olinya kita Habis balikin ke terus? mesin, bukan hawa oli ya, sorry. Balikin ke mesin kayak standaran, itu ngejebabin performa mesin turun karena udaranya terkontaminasi dengan sisa pembakaran yang kotor dan panas, ada hawa oli. Biasanya mesin lebih ngelitik, ignition timing nggak bisa lebih tinggi. Nah, makanya kalau mobil performance rata-rata semua udah dibuang ke oil catch tank. Nah, kalau ini keren. Ini udah fine tune menurut saya. Box ini bukannya cuman dibekap ditutup aja. Dari sini di bawahnya ada selang, ada scoop masuk dari grill depan. Oh, cold air intake. Cold Kita air mau intake. ngambil udara dingin. Iya. Karena aslinya dia cuman dari sini ke depan grill. Ya kan? Terus box filternya juga kecil karena kapasitas turbonya jauh lebih besar. Kita bikinin box baru, custom, ya kan? Nyedot anginnya tetap dari udara segar dari depan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngambil udara segar, ya kan, udara yang masuk ke mesin nggak terlalu dingin, itu juga menyebabkan performa mesin nggak optimum.
Kalau udaranya makin dingin, apanya makin bisa tinggi? Timingnya? Ignition timingnya bisa makin tinggi. Ignition timing itu timing pengapian. Iya, Kapan dan busi bahan nyala? bakarnya juga bisa lebih banyak dikit. Karena udara panas itu sama udara dingin dengan volume yang sama, oksigennya lebih banyak yang udara dingin. Jadi dengan nyedotnya yang sama, kalau dingin bisa lebih diledakin lebih besar kalau udara yang dingin ketimbang yang panas. Kenapa? Karena udara dingin Lebih membawa oksigennya lebih padat daripada udara panas. Lu Makanya jangan kita suka nanya-nanya kayak gitu nih, gue jadi bingung terjawabnya. karena makanya itu di mobil performance semuanya rata-rata udah cold air intake lah gitu. Kas, jadi suplai udara mau cari yang dingin, ambil dari luar. Oke. Penting banget itu. Kita Penting. sekarang nggak ada intercooler nih, lihat. Ya. Kalau modalnya udah panas, udah susah juga ya. Iya, modalnya panas susah. Biangnya Kas ya. Ini nyedotnya kan dingin, diputar turbo, lewatin intercooler. Ya kan, masuk mesin HKS hasil karya Sunter. Bang Dani sampai ketawa tuh, Kas. Kas, berarti kalau intercooler sistem pendingin di-upgrade juga nih, Kas. Sistem pendingin juga kita upgrade intercoolernya. Pakai AKS, Kas. Iya. Ini pakai serinya tube and fin ya, Kas ya. Iya. Nah, ini Teman-teman, poinnya gampang bikin mobil. Tambahin aja semuanya, gedein, bensin banyakin, piston kuatin, intercooler gedein, semuanya gitu-gitu deh, pokoknya dinaikin aja. yang penting Kayak mau pas. ngegendutin orang, makannya Iya. dibanyakin aja. Tapi kan kalau kita gedeinnya nggak balance nanti nge-lag. Iya. Terus mungkin powernya mestinya bisa berasa dari RPM 3000 sampai 7000, dia cuma bisa berasa dari 5000 sampai 7000. Jadi nggak fun juga bawaan. Iya. Karena ada ukuran-ukurannya ya. Ada ukurannya Timingnya, camnya, semua. Semua mesti balance. Balance ya. Sama seperti kayak hidup ya, mesti balance ya, Kas ya. Jadi ini coolernya udah di-upgrade semua. Di sebelah situ engine oil cooler. Di sini intercooler, di sini lubang cold air intake cover airbox sama ada transmission cooler. Kas, tapi gue suka mobil kayak gini, Kas. Kenapa? Tampilannya kayak standar semua, Kas, tapi ternyata isinya banyak banget ya, cooler ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Iya. Oke. Kas, terus Oi. gue mau lihat kalau WMI gimana sih, Kas? Yuk. Di mana WMI-nya? Di belakang ya? Wih. Oke, ini bagasi. Di sini aki. Kita tetap siapin pemadam. Ya kan? Lalu itu tangki WMI, water methanol injection. Dilengkapi sama pompanya. Pompa WMI, bawa pompa banyak banget, Kas, nih mobil, Kas. Iya. Hah? Iya. Kayak toko pompa. Horsepower-nya kan naik banyak. Semua dipompa. Gitu. Nah, kalau WMI disemprotinnya kemana? Persis ke depan throttle body. WMI bisa depan throttle body, bisa direct. Bisa direct. Kalau direct di mana? Kalau throttle body di mana? Throttle body setelah intake? Apa sebelum? Ini kita direct. Jadi kita semprotnya di intake runner. Widih. Kebetulan kita Buset. ada intake Evo. Sampai bawa intake Phantom lagi, doi. WMI di mana dikasihnya? Jadi WMI itu water to methanol injection ya. Nah, ini persis lah, ini Evo. Kan? Sama kan? Ya. Nempel. Ini saya buka dulu. Jadi WMI itu bisa ditembak di depan sini, satu biji nembak, lalu dibagi 4, bukan dibagi 4, ditembak satu kebagi Disedot 4 dengan 4. sendirinya, atau kita tembak direct di sini. Di setiap intake runner satu, dia ada 4 intake runner karena 4 silinder, 6 silinder ada 6, 12 silinder ada 12 gitu ya. Nah itu kita tembaknya langsung di sini, sama seperti injektor. Oh, injektor ya. Ya injektor juga setiap silinder ada 1. Itu kita tembak 4 untuk memastikan pembagiannya itu jauh lebih rata ketimbang ditembak di depan 1. Presisi. Presisi lagi. Presisi lagi. Gitu. Oh gitu. Nah, ditembakin ini biar apa? Bahan bakarnya lebih bisa Jadi- meledak lebih gede atau apa? WMI itu kan water to methanol injection. Waternya itu juga berfungsi sebagai cooling, Pendingin. pendingin pembakaran. Dan ada metanolnya. Metanol itu juga ngebawa oksigen yang ada dari metanolnya itu sendiri. Jadi Wow. metanol sendiri udah mempunyai oksigen. Bisa ada oksigen ekstra, berarti makin bisa diledakin. Mobil cc makin gede, biasa power makin gede. Bus makin gede,
Boost kan berarti banyak angin, ya kan? Berarti lebih banyak oksigen, bisa lebih gede lagi powernya. Nah itu sama metanol. Jadi waktu kita tembakin metanol dan air itu udah di mix dulu, ya di dalam tangki metanolnya kita udah mix, bisa 70-30, bisa 50-50 antara metanol dan air. Udah kita mix, kita tembakin ke dalam mesin. Itu dia, karena udaranya nambah yang dibawa oleh metanolnya. Metanol Iya sendiri benar, mengikat ya bawa oksigen, udara lagi tambahan. bawa oksigen, ya kan? Terus ada airnya juga sebagai pendingin. Air juga ada oksigennya juga kan? Itu berarti bensinnya bisa kita tambahin lagi. Terus timing pengapiannya, ignition timingnya bisa kita advance lagi karena mesinnya dingin. Piston-pistonnya kena air itu lebih dingin. Lebih cepat lagi, Iya. meledaknya lebih gede lagi. Jadi air yang terkontrol masuk ke mesin, sekali lagi yang terkontrol itu bisa nambah power ekstra. Kalau yang nggak terkontrol lewatin banjir, kesedot semua, ya itu nggak terkontrol, rusak mesinnya. Air yang terkontrol dimasukin ke mesin itu bisa nambah power. Gitu. Yang terkontrol, yang bisa. Tetap metanol sama airnya sendiri sebenarnya nggak jadi ledakan, dia hanya ngebawa oksigen lebih dan adem. Kan kuncinya mesin adalah pompa angin. Dia nyedot oksigennya makin banyak, bisa dikasih bensin lebih, bisa terjadi ledakan yang lebih besar. Udah begitu aja terus. Apa Tapi aja yang bisa jadi oksigen timpa dalam mesin timpa ya. gitu kan. Tapi paling ganteng turbo ya, langsung bawa anginnya, sumbernya Iya. langsung. Di bawah ya. Coba dong hidupin mesinnya kayak gimana sih, Kas? Mobil ganteng ya, kasihan. Cakep ya. Ya, Evo harus injak kopling. Tunggu pompa hidup, selesai priming. Wih. Radio kecilin dulu. AC dulu. Wih, berasa ya brab. Dung. Ini mobil walaupun camnya tinggi, suaranya brab, tapi dipakainya tetap nyaman. Iya, Tuh lihat idle-nya bagus. Iya, benar. Coba dilihat. Oh, Iya. ini camnya tinggi Stabil nih. ya. 272 camshaft Jun. Myfact. Cakep ya. Tetap, jadi kita pengen mobilnya dipakai hariannya enak, nggak rusuh, nggak kayak waktu 20 tahun lalu waktu kita sama-sama belajar, kayaknya kalau mobil korek kan harus dut-dutan, harus berisik gitu kan. Wah, di bawahnya head on gitu kan. Nah, kalau ini kalem aja udah, powernya gede padahal mesinnya racing. Kas, mobil gua tuning lagi dong biar nuntutan nggak ganteng nih ya. Betul. Kalau Kalau sekarang, nah ini juga transmisi sequential. Ini gear indikatornya dilengkapi juga meteran untuk temperatur oli 47 derajat. Gitu. Ini maksudnya lagi 47 derajat. Ganteng ya. Jadi dengan teknologi zaman sekarang, DBW dan isu udah canggih ini menggunakan motek. Buku saya jadi nggak kepake tuh. Buku apa? Nih. Bener-bener bawa lagi buku. Kali ini saya harus tepuk tangan buat Ko Lukas. Tuh. Sekarang udah pakai laptop semua. Waduh, ini buku gue jadi kagak laku udah. Udah kuning-kuning padahal nih. Weber kabilator. Oke, sekarang saya punya pertanyaan buat Ko Lukas. Pertanyaannya, Kas, pertama, dibaca nggak? Baca dong. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ngerti nggak? Itu dia pertanyaannya sih. Pertanyaan yang tepat sih. Tadi di bagasi ada apa aja? WMI. Ya. Ini Aki, pemadam penting ya, Kas ya? Pemadam penting. Lu, Kas, itu ada tabung lagi ngegantung apa lagi, Kas? Pompa apa lagi tuh segede? Pompa air? Bukan. Apa lagi, Kas? Itu namanya acusam. Dia kerjanya menstabilkan tekanan oli yang ada di mesin. Jadi ini dia pakainya angin, bukan pakai pressure, pompa, nambah pakai pressure. Di ini isinya ada, di dalamnya ada tabungnya nih. Ada pistonnya di tengah. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Pistonnya anggap kayak koin dah. Cuman dia nggak jatuh ya, berdiri terus. Kapan dia ke kiri, kapan dia ke kanan? Nah, di sini kita tembak angin. Thank you, Ron. Di sebelah kanan kita tembak angin. Anginnya di mana? Ini ada tempat pengisiannya nggak kelihatan. Oh, mesti diisi. Iya. Ini tukang spare part saya udah pulang sih, kalau nggak saya keluarin nih barang. Di sini kalau kita kasih angin 3 bar, oli mesin masuk 3 bar, dia punya piston di tengah nih. Nah, kalau di sini pistonnya, di sini 3 bar, di sini 3 bar, pistonnya di tengah.
Tapi saat tiba-tiba oil pressure drop, tinggal turun ke 2 bar, kan di sini sisa di pipa sebelah kanannya standby 3 bar, dia langsung nendang, des, Oh, jaga terus. ngebantu tekanan oli langsung lompat lagi ke 3 bar. Gitulah, Nah, berarti kalau misalnya amit-amit tekanan olinya turun, berarti Iya. dia akan keisi. keisi. Nah, nanti kita mesti isi lagi dong anginnya. Nah, saat tekanan olinya udah stabil ke 3 bar, pompa olinya kita gas semakin RPM-nya semakin tinggi kan tekanan oli naik terus. Di sini kan dari 3 bar kebalik turun jadi tinggal 2 bar karena kan buat ngebantu ke sana. Nanti kalau tekanan oli pompa mesin lebih tinggi dia kedorong balik lagi ke sini. Oh, jadi bolak-balik. Iya. Nah, kapan lagi kita perlu isi anginnya? Selama Nggak perlu? nggak bocor pompanya nggak perlu diisi. Oh, gitu. Karena Canggih dia- juga ya, Kas iya. ya? Gila, manusia pinter banget ya, Kas ya, bikin-bikinan gitu ya, Kas Ini ya? mah teknologi pompa air ledeng di rumah juga pakai begini. Oh. Makanya kalau dibuka stabil. Kalau yang dibuka pompa airnya suka ces berarti tabung yang di atas pompa airnya nggak bener. Teman-teman, rumahnya airnya ada yang kecil ya, pakai acu sapu. Oke. Rumit ya kadang-kadang ya kalau Kas, dipikir ya kelihatannya kayaknya mudah digabung. banget ya, Kas ya. Tapi ternyata perintilannya banyak banget ya, Kas ya. Ya banyak karena kita naikin tenaganya tuh horsepower-nya udah jauh dari standar tapi kita mau tetap kuat, awet, mesinnya reliable. Cih, gitu ya katanya zaman sekarang ya. Kas, Oh, tapi kalau setelah gua lagi lihat-lihat ya, Kas ya. Ini orang-orang nih bikin mobil nih udah pada kayaknya semuanya diganti ya, Kas ya. Kaki-kaki, electrical, ECU, semua, busing, pelek, ban. Iya. Sampai baut mungkin udah diganti nih, baut pelek udah diganti belum nih? nih, muroda diganti tuh. Hobi ya, Kas ya. Ya, dis diganti, pelek, ban, ini diganti remnya. Nah ini penting sih, Apa tuh, Kas? rem Oh. mesti upgrade, mesti karena Iya, benar, benar, powernya benar, udah benar, benar, banyak. benar. Terus kalau udah Benar, pakai sequential, gas tanam terus kan, nggak tutup kan? Oper-oper gigi tarik itu 0 sampai top speednya cepet banget, nggak berasa karena kita lagi asik nahan G. Tiba-tiba kita butuh ngerem, mesti ada. Kaliper, disc brake, Iya. ban juga penting, mesti Iya. grip. Aduh. Shock Semua. ganti ini. Happy ya? Bising ganti. Bikin-bikinan begini ya, Kas ya. Iya. Terus aerodinamis, ini dibikin deck bawahnya. Iya. Di, Oh, ada nih. Di itu. Ini deck bawahnya kita tutup nih, kita lihat ini nih. Ah, nih udah flat deck ketutup. Sama sih ini juga. Tutup ya, Kas ya. Jadi ini pun deck bawahnya bagian depan udah kita tutup. Kita tutup karena mobil saat lari 100 km per jam, angin dari bawah itu kalau turbulence dia ngedorong ke atas. Jadi mobil makin melayang. Tapi kalau kita bikin decknya mulus, anginnya dibuang ke bawah, anginnya kan jadi lebih cepat di bawah dibanding di atas. Karena ruang di bawah kan sempit dibanding di atas kan gede. Berarti kecepatan udara jauh lebih cepat di bawah. Itu akan jadi vakum. Nuk. Jadi kesedot ke bawah. Itu bisa dilihat di Bernoulli Principle. Nah, kalau angin di bawahnya cepat, itu nambah grip mobil, nambah kestabilan. Kalau enggak, dia turbulence, ngedorong mobil ke atas. Nggak percaya. Kalau lagi balap zaman dulu suka ada yang lupa kape ngancing bonnet goyang-goyang pin, ya? bukan ngancingin bonnet pin atau lari di tol dah 100 km Angin per mesti jam. nabrak di sini. Angin mesti nabrak di atas kap, mestinya kan makin ketekan. Ah. Kalau lupa dikancing kenapa ngejeblak? Tekanan dari bawah tetap jauh lebih kencang. Makanya kapnya ngejeblak. Nah itu yang namanya tekanan dari bawah nggak bagus buat handling mobil. Angin. Semua deh. Angin dari bawah yang ngedorong ke atas nggak bagus. Teman-teman, pokoknya kalau main sama Lukas nggak ada ujungnya. Terus, ada terus. Sampai baut-baut juga dientengin nanti nih semua. Sampai tatakan plat nomornya diganti, teman-teman. Teman-teman, sekian informasinya. Salam sehat selalu dan selalu menikmati modifikasi mobil. Dadah!